warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Handrini dengan NIM A1L1212102. Berasal dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halmahera. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Kadar Karbohidrat Tepung Biji Nangka sebagai Makanan Tambahan. Simak videonya. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Kadar Karbohidrat Tepung Biji Nangka sebagai Makanan Tambahan yang ditulis oleh Mukarahma, Mestiwati, Musdalifah, dan Lilis pada tahun 2021 dengan nama jurnal Journal of Biology, Skincare and Education. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan bahan makanan penting dalam sumber tenaga yang terdapat dalam tumbuhan dan hewan. Selain itu, karbohidrat juga menjadi komponen struktur penting pada makhluk hidup dalam bentuk serat atau fiber seperti selulosa, pektin, dan lignin. Tanaman nangka adalah jenis tanaman tropis yang banyak tumbuh di Indonesia. Namun, belum semua bagian dari tumbuhan nangka ini yang dapat dikelola secara optimal sebagai komoditas yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah biji nangka. Tepung biji nangka mengandung nilai gizi yang tinggi dibandingkan dengan nilai gizi tepung terigu. Pembuatan tepung biji nangka merupakan salah satu inovasi baru dalam memanfaatkan tepung sebagai makanan tambahan agar memiliki nilai yang lebih di mata masyarakat, menambahkan ragam jenis kue kering yang sudah ada sehingga penggunaan tepung terigu dapat digantikan dengan tepung biji nangka. Kemudian tepung biji nangka dapat meningkatkan nilai ekonomis penggunaan pangan lokal sekaligus dapat mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu dan dapat mengurangi limbah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kuantitatif. Jenis penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan hasil uji laboratorium tepung biji nangka. Prosedur penelitian ini ada dua tahapan. Tahap pertama, tahap pembuatan tepung biji nangka. Tahap pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, mencuci biji nangka hingga bersih. Ketiga, merebus biji nangka selama 30 menit. Keempat, biji nangka yang sudah direbus dibersihkan kulit luar dan kulit ari biji nangka, kemudian diiris tipis-tipis. Kelima, mengeringkan biji nangka pada suhu 80 derajat Celcius selama 5 jam menggunakan oven. Keenam, biji nangka yang telah kering kemudian di blender hingga menjadi tepung dan diayak menggunakan ayakan 80 mesh. Tahap kedua yaitu tahap analisis vitamin C. Pertama, menimbang sampel sebanyak 0,5 gram. Kedua, memasukkan sampel ke dalam lemari asam dan menambahkan larutan HCl 3 ml ke dalam gelas beker, kemudian diaduk. Ketiga, memasukkan sampel ke dalam penanas air selama 2 jam, kemudian didinginkan. Keempat, menambahkan larutan karbonat ke dalam gelas beker sampai sampel tidak berbusa dan menambahkan aquades sedikit demi sedikit, kemudian diaduk. Kelima, memindahkan sampel ke dalam labu ukur dan ditambahkan aquades sebanyak 100 ml, kemudian dikocok. Keenam, menaruh sampel menggunakan kertas saring ke dalam botol. Ketujuh, hasil sarinan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan pereaksi antron sebanyak 3 ml ke dalam tiap-tiap tabung reaksi, kemudian ditutup dengan aluminium foil. Ke-8, memasukkan tabung reaksi ke dalam penanas air selama 10 menit, kemudian didinginkan. Ke-9, memindahkan larutan ke dalam kupet dan membaca absorbansi dengan spektrometer plus pada panjang gelombang 630, kemudian menganalisis hasil kadar karbohidrat. Berdasarkan penelitian pada jurnal ini, hasilnya yaitu sebagai berikut. Pada tabel pertama yaitu untuk menentukan kadar karbohidrat pada tepung biji nangka, di mana kadar karbohidrat yaitu pada ulangan pertama sebesar 58,935%,
Ulangan kedua sebesar 54,201%, dan ulangan ketiga sebesar 56,331%, dengan rata-rata kadar karbohidrat yaitu sebesar 56,489%. Pada ketiga ulangan tersebut terlihat bahwa persentase yang pertama memiliki kadar karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan ulangan kedua dan ketiga. Kandungan biji nangka yang belum dijadikan tepung lebih rendah kandungan karbohidratnya. Hal ini karena waktu proses pembuatan tepung di mana melalui beberapa tahapan proses pengolahan seperti pengelupasan dari biji luar, perebusan dengan air, pengeringan dengan sinar matahari, dan penggilingan dengan blender, sehingga hasilnya lebih tinggi sesudah menjadi tepung daripada sebelum dilakukan proses pengolahan. Kemudian pada tabel kedua, pembuatan media pembelajaran berupa poster. Dengan kelayakan poster sebagai media pembelajaran dapat diketahui dengan cara melakukan validasi oleh tim ahli, yaitu ahli isi, ahli desain, dan ahli media. Setelah dilakukan validasi oleh tim ahli, maka diperoleh nilai persentase berturut-turut yaitu sebesar 85%, 84%, dan 82%, dengan nilai rata-rata 83,40%. Kelayakan poster ini oleh tim ahli dikarenakan rata-rata skala penilaian yang diperoleh hampir memenuhi skor maksimum sehingga dikategorikan sangat layak dijadikan sebagai media pembelajaran. Setelah proses validasi dilakukan oleh tim ahli, maka poster kembali diuji kelayakannya pada mahasiswa program studi pendidikan biologi yang berjumlah 20 responden. Berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap 20 orang mahasiswa tersebut, diperoleh hasil penilaian yang hampir mencapai maksimum dengan jumlah skor 32,95 dengan rata-rata 4,11 serta nilai persentase sebesar 82,37%. Hal ini menunjukkan kategori sangat layak. Dengan demikian, rata-rata nilai validasi dari tim ahli dan mahasiswa yaitu sebesar 83,40%. Berdasarkan penelitian tersebut, maka poster dikategorikan sangat layak dijadikan sebagai media pembelajaran seperti yang telah dijelaskan oleh Ari Kunto, bahwa kategori persentase suatu media pembelajaran dikatakan sangat layak apabila mencapai persentase 81-100%. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa kadar karbohidrat tepung biji nangka yaitu sebesar 56,489 mg per 100 gram bahan, serta penelitian sangat layak dijadikan sebagai media pembelajaran dalam bentuk poster dengan persentase 83,40%. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.